Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di Masjid Al-Amin ini untuk melaksanakan sholat Isya, kemudian ada tausiah atau kultum, dan setelah itu kita lanjutkan sholat tarawih. Sholat tarawih ini kita laksanakan dua, kemudian witirnya 3. Kemudian ada juga di tempat lain 4-4-3. Itu semuanya ada hadisnya. Bahkan kalau di Masjidil Haram itu 23. Satu malam itu 1 juz. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih itu kurang lebih 1 jam. Tapi kalau orang sudah biasa sholat tahajud, itu sebetulnya tidak berat, ringan ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membahas secara singkat tentang Lailatul Qadar atau malam Qadar. Karena sebentar lagi kita akan memasuki malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 sampai akhir Ramadan, yaitu 10 malam di akhir Ramadan. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atun min bani Israil abadallah thamanina aman lam yansa tarfata ain. Faqala Ayyub wa Zakaria wa Iskil wa Yusuf bin Nun. Jadi di zaman Bani Israel itu ada 4 orang, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan, tidak pernah melanggar sekejap mata pun. Apa yang mereka lakukan? Pada malam harinya mereka sholat atau beribadah sampai pagi. Dari pagi sampai sore mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang dengan musuh. Mereka lakukan itu selama 1000 bulan. Nah, ketika Nabi menjelaskan 4 orang Bani Israil itu, para sahabat heran. Wah, luar biasa. Nah, dalam pada itu Allah menurunkan malaikat Jibril datang kepada Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajabat ummatuka min ibadiha illa unnafa thamanina sanatan lam yasir tarfata ain. Faqad anzalallahu khairan min dhalik." Ya Muhammad, umat kamu heran tentang
apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, padahal ada yang terbaik daripada itu. Lalu malaikat Jibril membacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah asbabun nuzulnya Allah menurunkan surat Al-Qadr. Jadi intinya hadirin yang berbahagia, pada malam Qadar itu turunnya malaikat Jibril ke dunia ini dan semua malaikat yang ada di langit, sehingga dunia ini penuh sesak dengan para malaikat. Mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, pada malam itu Allah mengatur nasib 1 tahun ke depan setiap manusia di dunia ini. Nah, untuk itu hadirin yang berbahagia, pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, mulai tanggal 21 Ramadan hingga akhir Ramadan, supaya kita mencari Lailatul Qadar. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita itikaf di masjid. Nah, di Masjid Al-Amin ini sudah memenuhi syarat, karena syarat untuk itikaf itu harus digunakan untuk sholat 5 waktu dan digunakan sholat Jumat. Nah, kalau kita tidak bisa di masjid, dimanapun kita bisa mencari Lailatul Qadar. Di rumah boleh, yang penting malam itu kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita membaca Al-Quran, kita berdoa, kita berzikir. Yang intinya adalah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kalau di rumah itu sambil nonton TV, ya, tidak tepat. Memang ya untuk amannya bagusnya di masjid. Tapi sampai saat ini corona masih ada. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sebetulnya nggak apa-apa. Jadi malam itu Bapak Ibu sekalian, mulai tanggal 21 Ramadan kita melaksanakan itikaf di masjid bagian bisa, ya. Nah, mencari malam Qadar, karena permasalahannya ini kita tidak tahu kapan itu turunnya malaikat. Nabi pernah diberitahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun sayangnya ketika itu ada orang yang bertengkar. Lalu Nabi mendamaikan. Nah, setelah itu Nabi dilupakan malam keberapa terjadinya Lailatul Qadar. Nah, lalu Nabi menjelaskan, takharraw Lailatul Qadri, mencarilah kamu Lailatul Qadar di akhir 10 malam di akhir bulan Ramadan.
Bahkan di dalam hadis itu ada, carilah malam-malam yang ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, kalau di Masjidil Haram, orang-orang Mekah itu kebanyakannya turun ke Masjidil Haram itu malam tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 mereka yakin bahwa turunnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Nah, kita usahakan kalau kita mampu mulai tanggal 21 kita mencari malam Qadar sampai akhir Ramadan, dan itu pasti dapat. Kalau kita mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Nah, diusahakan di Masjid Al-Amin ini diadakan kegiatan i'tikaf, atau tentu saja dibicarakan dengan pengurus DKM dan pengurus lainnya. Nah, mengapa Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan malam Qadar itu, kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan pahala. Nah, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian hari. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu masih yakin nggak bahwa kita yang hadir di masjid sekarang ini masih hidup 83 tahun ke depan? Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk memaksimalkan, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan ini semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terdapat di luar bulan Ramadan, baik itu pengampunan maupun ganjaran pahala. Nah, khususnya di dalam mencari Lailatul Qadar itu pada jam 2 malam sampai terbitnya fajar, itu sampai subuh, diusahakan kita berdoa. Karena pada malam itu mulai jam 2 malam Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan, ana malik, ana malik, ana malik, saya raja, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya akan kabulkan. Wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa yang memohon ampun saya akan ampuni. Nah, sementara kita ini kan pasti banyak dosa, maka kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau perlu kita menangis atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta, kata Allah, saya akan beri. Bayangkan Bapak sekalian. Maka diusahakan bukan hanya di malam Lailatul Qadar, setiap malam itu Allah turun ke langit dunia. Maka kita berdoa. Kita ini masih banyak kebutuhan. Kita butuh keamanan, kesehatan, ya, kebutuhan sehari-hari. Minta kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Allah itu Maha Kaya. Hadirin yang berbahagia, demikian pembahasan secara singkat tentang Lailatul Qadar. Intinya, barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan meraih pahala lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun sekian hari. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi